Oke, direkam dulu. Start record ya, Bro. Sampun, Bapak. Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini selanjutnya Pak Rian. Pak Rian, materi apa yang Pak Rian tulis atau paparkan di modul, Pak? Sholat jenazah, Bapak. Materi dalam modul Sholat jenazah, Bapak. sholat jenazah. Oke, terus metode yang dipakai atau pendekatan pembelajaran yang dipakai apa? PBL, Bapak. PBL. Oke. PBL. Nah, kalau PBL, judul penelitian tindakan kelasnya di mana? Penerapan model problem based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sholat jenazah kelas 8D SMP Negeri 2 Tangen Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2023-2024, Bapak. Oke. Nah, kalau menggunakan PBL itu langkah-langkahnya gimana? Langkah pembelajarannya. Oke, Bapak. Langkahnya yang pertama yaitu orientasi masalah, yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan individu atau kelompok, langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian yang kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, terus langkahnya tadi demikian. Untuk siklus pertama materinya apa? Siklus pertama nanti ini Bapak, ketentuan yang berkaitan dengan pengertian, hukum, syarat, kemudian persyariatan, kemudian keutamaan-keutamaan sesuai dengan hadis Nabi. Kemudian siklus 2. Siklus 2 yaitu tata cara berkaitan dengan praktek nanti Bapak. Nanti berkaitan dengan praktek secara langsung, anak-anak langsung mempraktekkan satu demi satu. Kemudian siklus 3 yaitu berkaitan dengan ini Bapak, dengan sholat gaib. Kemudian disertai dengan hikmah-hikmah yang ada dalam pelaksanaan sholat jenazah. Nah, kalau materinya demikian, PBL-nya gimana? PBL-nya? Gimana Bapak? PBL-nya dengan materi itu, kan tadi tentang syarat rukun, itu nanti PBL-nya gimana? Untuk ini ya Pak ya, permasalahannya ini. Iya. Sebentar ya Bapak. Ya. Jadi kan harus sesuai. Kalau memang penggunaan PBL ya materinya itu apakah cocok dengan PBL? Ya, ini Bapak, yaitu dalam pelaksanaan sholat jenazah itu kan dalam masyarakat itu kan di sini materinya yaitu tentang ini Bapak, kaitannya dengan karakter peduli terhadap sesama. Namun permasalahannya yang terjadi adalah anak-anak itu tidak terbiasa melaksanakan sholat jenazah. Akhirnya itu banyak yang belum terbiasanya tidak bisa melaksanakan. Nah ya, nah kan PBL kan menemukan masalah kemudian dicari solusinya. Nah, tadi kan hal praktis. Kalau hal praktis itu kemudian harus sampai kepada solusi praktis juga. Nah, di masyarakat kan tadi disebutkan kalau sholat jenazah ini tidak semua orang mau atau tidak semua orang bisa kan gitu toh? Iya Bapak. Nah, terus solusinya gimana? Problem solving misalnya. Ya, solusi permasalahannya adalah anak-anak nantinya harus bisa melaksanakannya, kemudian dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam masyarakat dikaitkan dengan pentingnya pelaksanaannya, Bapak. Oke, ya. Oke, lumayan meskipun masih agak kurang begitu jelas. Iya, Pak. Detailnya harus bagaimana. Oke, selanjutnya sekarang untuk pembelajaran bermaknanya. Pemahaman bermaknanya yaitu siswa mampu mempraktekkan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan dengan benar, yaitu dengan menjalankan ketentuan agama sesuai dengan syariat, memiliki sikap disiplin dalam beribadah, kemudian ibadah juga penuh harap kepada Allah serta peduli terhadap sesama. Ya, kebermaknaan itu kan berarti nilai, Pak. Nah, yang tadi kan belum kelihatan. Okay. Nah, kalau itu kan teorinya demikian, tapi dalam pembelajaran itu dimunculkan gimana gitu? Disiplin dimunculkan dengan cara anak-anak melaksanakan sholat jenazah secara urut secara urut rukun-rukunnya, Pak. Jadi itu karakter disiplinnya. Kemudian peduli terhadap sesama, anak-anak nanti jika sudah bisa itu diharapkan bahkan nantinya anak-anak itu harus mampu atau mau melaksanakan sholat jenazah ketika nanti di dalam masyarakatnya ada yang meninggal dunia itu. Jadi tidak hanya hadir saja atau melihat saja itu. Harapannya seperti itu, Bapak. Oh ya, nah kalau yang itu tadi benar. Jadi bagaimana mengajarkan kepada mereka kalau ada kematian ya mereka harus ikut menyolatkan. Nah itu kan kebermaknaannya justru di situ. Nah terus sekarang saya mau tanya tentang prinsip Merdeka Belajar itu apa saja? Prinsip Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar yaitu pertama adalah diferensiasi, Bapak. Ya, oke. Kemudian gotong royong, mandiri, ya, kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Oke. Nah, di situ kan harus muncul dalam Merdeka Belajar itu ciri pembelajaran abad 21. Nah, ciri-cirinya apa itu? Ciri-ciri pembelajaran di abad 21 adalah melibatkan teknologi informasi. Terus bukan hanya teknologi informasi, tapi apalagi? Terfokus kepada peserta didik, Bapak. Oke. Sekarang membaca saja, langsung membaca. Karena tadi penguasaan materialnya saya anggap informasinya cukup. Sekarang ini dibaca surat An-Nahl 125. Iya, Pak. Izin membaca nggih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, sekarang di baris pertama itu bacaan tajwidnya ada apa saja? Ud'u ila itu matobi'i. Sabili matobi'i rabbika mohon maaf Pak. Bil hikmati itu idhar qamariyah. Wal mau'izatil hasanati idhar qamariyah.
Terus ini ansabilihi itu apa? Bacaan Ang apa itu? sabilihi, ang ikhfa hakiki, sabilihi itu mat tabi'i. Kalau bil muhtadin itu apa? Bil muhtadin yaitu mat arid lis sukun. Kemudian yang bi al muhtadinnya itu idhar qamariyah. Oke, ya. Oke, ini nanti ditulis Nggih, Bapak. dan difoto, Nggih, dikirimkan ke saya. siap, Bapak. Tapi sebelum ditutup, saya ingin Pak Rian membuat pertanyaan pemantik untuk pembelajaran yang tadi. Pertanyaan pemantik. Ya. Apakah kalian pernah melaksanakan salat jenazah? Yang Atau lebih ringan, ada enggak? yang lebih ringan apa ya, Pak? Oke, yang lebih ringan karena pertanyaan pemantik itu kan yang penting menarik perhatian Anda. Ya. Nah, Apakah dalam salat jenazah itu ada sujud? Oke, oh iya. Oke, itu menarik itu. Jadi mereka itu jadi penasaran. Ini namanya sholat kok nggak ada sujud gitu. Oke, ya. Oke, Pak. Oke. Silakan membuat kalimat penutup. Oke, kalimat penutup. Hidup semakin maju. Jika kalian tidak maju, maka kalian akan tergerus dengan arus perkembangan zaman. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Rian. Oke, Pak. Oke, bisa live. Ini yang selanjutnya siapa ini? Sampun nih Bapak nggih. Terima kasih. Sampun. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hasan Bisri. Nggih, Pak.